Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah materi statistika ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu mean, median, dan modus. Pada pertemuan pertama ini yang kita bahas terlebih dahulu adalah mean, yang mencakup mean data tunggal dan data kelompok. Kompetensi dasarnya menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Indikator pencapaian kompetensinya: yang pertama, menentukan nilai mean data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, menganalisis nilai mean data tunggal dan data kelompok, serta menyelesaikan permasalahan nyata tentang mean data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning. Peserta didik diharapkan dapat menentukan mean data tunggal dan data kelompok, menganalisis mean data tunggal dan data kelompok, serta menyelesaikan permasalahan nyata mean data tunggal dan data kelompok. Apa itu mean? Perhatikan ilustrasi gambar di samping. Gambar tersebut adalah seseorang yang bekerja sebagai kuli angkut di salah satu pasar tradisional. Misalkan ada 3 orang, Adi, Roni, dan Tono, yang bekerja sebagai kuli angkut. Dalam sekali angkut, Adi mampu mengangkut 11 kardus barang, Roni mengangkut 6 kardus, dan Tono mengangkut 10 kardus. Kemudian mereka meletakkannya pada lantai yang datar. Adi dan Tono menaruh kardus milik mereka ke tumpukan kardus milik Roni agar tinggi tumpukan kardus mereka bertiga sama. Jadi, berapa kardus yang harus diberikan Adi dan Tono, dan berapakah jumlah tumpukan kardus tiap orang setelah tinggi tumpukan kardus mereka sama? Bisa kita ilustrasikan dengan gambar berikut. Adi 11 kardus, Roni 6, dan Tono 10. Agar sama, bagaimana? Maka susunannya menjadi Adi, Roni, dan Tono masing-masing ada 9 tumpukan kardus. Roni mendapatkan 2 tumpukan dari Adi dan 1 tumpukan dari Tono. Kita tuliskan dalam matematika sebagai berikut: 11 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 27. 27 ini dibagi 3 sama dengan 9. 9 inilah yang dinamakan dengan mean. Jadi kesimpulannya, apa itu mean? Mean untuk data tunggal misalkan suatu data kuantitatif yang terdiri atas data X1, X2, X3 sampai Xn. Mean data tersebut ditulis sebagai berikut. Mean atau rata-rata yang disimpulkan dengan X bar itu sama dengan jumlah seluruh data, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi N atau banyaknya data. Selanjutnya ada mean data kelompok. Coba perhatikan contoh berikut ini. Data berat badan 50 orang siswa kelas 12 sebagai berikut. Disajikan dalam distribusi frekuensi. Tentukan mean atau rata-rata hitung dari data tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama menggunakan nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita cari di masing-masing interval. Interval yang pertama 31 sampai 35, nilai tengahnya adalah 33. Interval kedua 36 sampai 40, nilai tengahnya adalah 38 dan seterusnya. Kemudian kita cari hasil kali dari frekuensi dengan nilai tengah tersebut. Yang pertama ketemu 66, 380 dan seterusnya. Sehingga dari tabel bisa kita lihat jumlah frekuensi sama dengan 50 dan jumlah frekuensi dikalikan nilai tengah sama dengan 2295. Maka untuk mencari mean bisa kita gunakan rumus jumlah dari frekuensi dikalikan nilai tengah
dibagi dengan jumlah frekuensi, sehingga kita peroleh 2295 dibagi 50 sama dengan 45,9. Cara yang kedua yaitu menggunakan rata-rata sementara. Untuk mencari rata-rata sementara, kita tentukan dari interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Di sini yaitu 15 pada interval keempat 46 sampai 50. Nilai tengahnya adalah 48. 48 inilah yang dinamakan dengan rata-rata sementara. Selanjutnya kita akan mencari GI atau nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara. Yang pertama 33 dikurangi 48 hasilnya negatif 15. Kemudian 38 dikurangi 48 sama dengan negatif 10 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari hasil kali frekuensi dengan GI. Kita peroleh negatif 30, negatif 100 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh jumlah frekuensi adalah 50 dan jumlah frekuensi dikalikan GI sama dengan negatif 105. Maka untuk mencari mean dengan rata-rata sementara, rumusnya adalah sebagai berikut. Rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah frekuensi dikalikan GI dibagi jumlah frekuensi, sehingga kita temukan hasilnya adalah 45,9. Ini sama dengan hasil yang kita peroleh pada cara pertama tadi. Untuk lebih lengkapnya mengenai materi, contoh soal, dan latihan soal, kalian harus buka Google Classroom kelasnya masing-masing, yaitu membuka modul dan LKPD. Demikianlah pemaparan materi singkat tentang MEAN hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kegiatan belajar berikutnya tentang median dan modus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.